briefing Bapak Ibu. Nah, acaranya akan mulai pukul 13.30. Ini adalah bagian luar. Sebelah kanan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di balai kota. Ini dulu lantainya Pak Faujibo ini. Iya. Dari wakil sampai jadi gubernur. Sekarang saya yang pakai. Jadi silakan Pak, sampaikan yang sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wakil Gubernur DKI yang kami hormati, kami banggakan, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami atas nama pimpinan Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian PAN menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak menerima kami para peserta Diklat Reform Leaders Academy yang hadir saat ini, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya kami sudah melakukan roadshow dan diterima langsung oleh Bapak Wakil Gubernur dan menyampaikan maksud dari diklat ini, dan inilah produknya Pak. Ini hasil seleksi nasional, dan peserta ini sudah berproses dalam pembelajaran yang cukup lama, kurang lebih 3 minggu Pak setelah diklat ini dibuka. Pada kesempatan ini saya mohon izin Pak untuk sedikit memperkenalkan tim kami di dalam rombongan diklat ini. Para peserta didampingi oleh mentor, para fasilitator kita. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Jamaluddin Ancok dari Universitas Gadjah Mada. Depan Pak. Yang kedua Profesor Dr. Gede Rake dari Institut Teknologi Bandung. Prof masih duduk depan semua nih Prof. Yang ketiga Profesor Dr. Franz Mardi dari ITB, dan yang keempat adalah Dr. Wisnu Brata dari Universitas Pajajaran. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini peserta diklat ini untuk angkatan yang pertama di Indonesia Pak diterima di tempat ini, dan perlu kami sampaikan bahwa pejabat publik yang pertama menerima peserta ini adalah Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Para peserta terdiri dari 24 orang yang berasal dari BKPM. Saya mohon berdiri di tempat saja. Dari BKPM ada 2 orang. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 orang. Kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM 3 orang, kemudian dari PLN yang mewakili BUMN ada 5 orang, kemudian yang terakhir dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini yang terbanyak pada 12 orang. Pak Wagub yang kami banggakan, para peserta ini adalah peserta diklat RLA yang untuk angkatan yang pertama di Indonesia ini, itu tema diklatnya adalah Ease of Doing Business. Karena itu kami datang ke tempat ini untuk bertemu Bapak secara langsung, dan juga memohon kesediaan Bapak untuk sedikit memberi pembekalan kepada para peserta kami. Dan perlu saya sampaikan Pak bahwa diklat RLA ini adalah yang pertama di Indonesia, dan diklat yang sama juga sudah dilakukan di
Thailand dan Malaysia. Kemudian pendekatan dari diklat ini itu yang sangat berbeda selama ini. Kalau di Indonesia untuk aparatur negara itu diklatnya biasanya klasikal, Pak. Kalau ini perpaduan antara klasikal dan non klasikal, jadi ada on-off kampus. Jadi mereka belajar, kemudian setelah itu kembali ke tempat kerja, melaksanakan tugas, itu kita sebut dengan breakthrough. Dan pada kesempatan ini, sebelum peserta kembali lagi melakukan breakthrough pertama di bagian kedua, kami mohon pembekalan dari Bapak untuk menjelaskan aspek-aspek yang terkait dengan tema tadi yang ease of doing business, dan juga mungkin pengalaman integritas dan karakter kepemimpinan yang selama ini dicontohkan ya oleh duet Pak Jokowi dengan Pak Wagub ini, bisa diceritakan sedikit kepada para peserta kita untuk memberi semangat Pak kepada mereka untuk menjadi pemimpin reformasi birokrasi dan pemimpin perubahan untuk Indonesia yang lebih baik di masa akan datang. Saya kira cukup dari kami, dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wagub untuk menyampaikan arahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini suatu kehormatan didatangi. Sebetulnya bapak-bapak ini kan lebih pintar lah. Ya, harusnya ini Pak Gubernur yang terima harusnya. Karena beliau tidak sempat, jadi ya lobinya wakil ya begitu, awak sikil ya. Ya, yang saya hormati kita ada Pak Profesor bingung ngomongnya. Itu yang saya katakan, di Jakarta itu lebih mudah jadi kepala daerah daripada di daerah. Kenapa? Kalau di daerah kita kumpul begitu ramai, mayoritas sekolahnya di bawah saya. Tapi kalau di Jakarta kita kumpul, kalau tidak profesor doktor, di depannya pasti belakangnya ada PhD-nya. Atau ada MSc apa ada. Jadi itu beda. Jadi Jakarta tuh lebih mudah kalau kita mau untuk saling tukar pikiran gitu ya. Nah kalau bicara soal ease of doing business begitu ya, saya juga susah nih pembicaranya. Tentu ini konteksnya berbeda. Saya adalah orang yang berhenti dari bisnis, bukan berhenti total, karena sadar bisnis tidak bisa membantu orang banyak. Itu yang bapak saya katakan, kalau 1 miliar kita sedekahkan untuk orang miskin, dulu UMSK-nya 500.000, 4.000 lebih, kita hanya bantu 2.000 orang dan uang ini habis. Jadi kalau kita jadi pejabat, kita bisa lakukan banyak untuk menolong semua orang punya penghasilan itu. Baik, karena itu saya pindah ke politik, karena tidak sanggup lagi menerima orang yang datang butuh biaya pengobatan ataupun butuh biaya kuliah atau sekolah. Sementara saya juga tidak bisa melawan pejabat. Dan apalagi dulu pajak itu kita tahu sendiri kan, pajak itu kalau di Alkitab saya itu kayak pemungut cukai zaman dulu itu. Bisa seenaknya, dan ada untuk pajak bilang gitu sama saya, kamu sekolah MBA 2 kali juga, 3 kali juga tidak bisa menang lawan kami. Jadi yang kami tentukan, kamu mau bayar berapa, udah dipegang dia skornya lebih kecil. Dan itu terjadi dalam bisnis. Masa-masa itu ya, sekarang tentu sudah berubah saya kira sistemnya. Kalau dulu seperti itu, jadi tidak ada orang pajak yang miskin, bukan karena remunerasi, tapi memang begitu. Ya, itu yang membuat saya waktu pindah ke sini sama. Nah sekarang jadi relevan buat kita. Ketika kita jadi pejabat pun semuanya bisnis sebetulnya. Nah sama juga ketika kita lakukan kampanye. Jadi ilmu marketing yang kita pelajari di sekolah master itu sama berlaku. Misalnya contoh Pak Jokowi, waktu kami mau mendaftarkan diri, Pak Jokowi langsung membuat sebuah positioning gitu ya. Ini dalam marketing. Pak Jokowi langsung bisa menebak. Nanti semua yang datang pasti pakai baju koko, pakai baju jas, pakai peci, gitu. Pasti sesuatu yang umum. Atau pakai baju putih. Nah, Pak Jokowi bilang, pasti kameranya banyak ini. Kameranya banyak,
pasangan begitu banyak, orang begitu banyak, kita mesti pakai baju yang menjereng. Kira-kira yang orang lihat langsung beda. Yang nyeleneh. Langsung ya pakai baju kotak-kotak. Orang nggak pernah berpikir ada calon, kalau dalam konotasi yang diajarkan berdemokrasi kan mesti sopan gitu, santun gitu ya. Ini nggak santun berpakaian sebetulnya. Orang semua santun-santun, malah dia mau pakai jeans, pakai sepatu kets pertama. Gak muat jeans yang dibeli. Ternyata saya terlalu besar. Belum kita kenal juga kan dengan beliau sebenarnya, ketemu 1-2 kali. Jadi yang tukang beli baju juga dia berpikir kalau lihat saya, orang selalu berpikir saya itu kecil pendek. Kasih baju juga sama, tidak ada yang muat deh. Cari yang paling gede. Tapi sebetulnya ini yang dilakukan pertama kali. Jadi pertama kali ya sama seperti kita beda bisnis juga begitu kan. Nah kenapa kita waktu kuliah diajarin yang cowok ya sit up dikit lah, jangan sampai perut bawah lebih maju daripada perut atas gitu. Ini masih lebih terisi. Kenapa? Supaya waktu kita pakai dasi itu ya orang lihat kalau lihat penampilannya oke kan, tetap kesan pertama dan selanjutnya terserah Anda, kira-kira itu ibaratnya gitu. Tapi itu ini kita bicara bisnis. Saya kira dalam pemerintah kami juga sama. Tentu yang kami jual ini rekam jejak sebetulnya. Itu dasarnya kenapa? Jadi yang paling penting kalau kita bicara bisnis itu rekam jejak, persepsi. Kalau kita bicara pemerintahan, kalau kita gunakan filsuf Tiongkok, si Lao Tse dia bicara, kalau untuk sebuah negara itu bisa berhasil atau maju, harus ada 5 unsur. Jadi tentu ada wilayah, ada pertahanan, ada makanan, ada rakyatnya, dan ada kepercayaan di antara mereka. Lalu ditanya lagi, kalau cuma 4 unsur ditemukan, mana yang mau kita buang? Dia bilang buang itu pertahanan. Karena rakyat juga pertahanan semesta kan kira-kira gitu. Tapi kalau cuma 3 unsur, mana yang mau dibuang? Dia bilang buang apa? Buang makanan. Kita bisa kurangi sedikit makan tidak apa-apa. Itu masih negara kan? Kalau cuma tinggal 2, buang wilayah tidak apa-apa. Kita pernah dijajah kan, kehilangan wilayah kan? Kok merdeka juga akhirnya. Nah kalau tinggal 1, nah ini murid yang tanya yang kurang ajar saya pikir. Buang rakyat katanya. Antara kepercayaan sama rakyat, saya pikir apa buang kepercayaan? Enggak, buang rakyat. Kok bisa buang rakyat? Artinya kita ini sudah jadi orang Indonesia di pengungsian di Rusia, di Eropa. Kita ini udah jadi diaspora di mana-mana, dibuang ke mana-mana. Tapi kalau kita masih punya kepercayaan atas bangsa ini, satu hari kita kembali tidak? Kembali. Nah itu yang terjadi kalau contoh paling nyata di abad modern 20 ini adalah negara Israel sebetulnya. Di luar kita berdebat apa benar atau tidak Tuhan ngomong begitu sama mereka kan. Kita tidak mau berdebat teologi ya. Tapi artinya mereka adalah sebuah bangsa yang didoktrin bahwa Tuhan menjanjikan mereka sebuah negara. Kita nggak usah berdebat benar atau tidak, palsu tidak palsu, ini kitab kita nggak mau berdebat. Kita bukan orang agama nih, bukan orang yang belajar teologi ya. Tapi karena kepercayaan itulah maka mereka tuh satu hari kumpul balik lagi. Pada zaman itu orang sudah bilang ini orang Yahudi Eropa, Yahudi ini dibantai dari Nazi. Kenapa? Karena mereka percaya. Akhirnya dia balik ke kita. Kita bisa bayangkan nggak kalau kita tanya secara jujur, apa masalah utama bangsa Indonesia saat ini? Apa tidak ada wilayah, tidak ada pertahanan? Tidak, bagus semua. Kita tidak ada kepercayaan. Ya kalau tidak ada kepercayaan seperti ini bahayanya luar biasa negara kita. Kalau teori filsuf Lao Tse ini masuk akal gitu ya. Jadi yang paling bahaya saat ini negara ini tidak ada saling percaya di antara semua elemen bangsa. Kita punya wilayah, pertahanan, makanan, rakyat, ada kita semua. Tapi kita tidak saling percaya. Ngomong apa saja bisa jadi masalah karena saling curiga. Nah inilah yang membuat akhirnya kita berpikir secara kalau berhubungan dengan bisnis, ya ini sama sebetulnya. Dia ketika partai Gerindra melihat pasar seperti ini kan pasar kan.
Jadi pelajaran pertama kan kalau bisnis itu yang dijual kan rekam jejak. Produk itu kan rekam jejak. Supaya membangkitkan persepsi, membangkitkan kepercayaan kepada orang kan. Kalau orang udah tahu merek Toyota, keluar merek yang Ahok, orang pasti beli Toyota. Ya nggak jelas mereknya ini gitu. Nah kenapa? Karena kita punya layanan purna jualnya itu sudah teruji. Nah ini yang kita mau lakukan. Nah, sekarang balik itu yang pertama, prinsip pertama. Yang kedua ya ini, kita balik soal kepercayaan. Kita baca di Partai Gerindra waktu itu membaca situasi ini rakyat tidak percaya kepada siapapun. Jadi sebenarnya ada teorinya juga, teori Presiden ke-16 Amerika, teori Presiden Abraham Lincoln. Di situ dikatakan kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Walaupun kita tidak pernah dengar teori itu, tidak pernah baca. Tapi itu ada di benak kita. Siapapun mau jadi pejabat, sudahlah. Kalau sudah jadi nanti juga sama. Mau jadi pejabat aja ngomongnya bagus. Kalau sudah jadi sama. Tidak mau korupsi, nanti juga korupsi. Nah ini ada persepsi. Nah makanya itu Partai Gerindra akhirnya ini pemasaran ini kan. Kita bicara bisnis nih. Saya mau cerita dulu di awal ini bagaimana bisnis bisa masuk ke dalam politik, bukan soal politik uang. Bagaimana teknik marketing untuk partai politik kan tujuannya apa? Kalau dibuat sebagai perusahaan, tujuannya kan mendapatkan suara sebanyak mungkin. Sama seperti bisnis mendapatkan uang untung sebanyak mungkin kan. Dia partai politik ini sama sekarang. Dia ingin mendapatkan suara sebanyak mungkin karena itulah keuntungan yang dia mau raih. Nah sekarang dengan cara apa? Menjual kepercayaan. Ketika rakyat mengatakan semua partai akan meminta uang mahal, tidak ada partai yang mau memberikan kepada orang jujur, atau tidak ada kepala daerah yang jujur yang mau berkorban, mereka cari. Ini versi Gerindra. Ditemukanlah Pak Jokowi di Solo dan saya yang di DPR dan kebetulan pernah di Bupati di Belitung Timur. Lalu kami diundang. Disampaikan seperti tadi, rakyat sedang tidak percaya siapapun. Ini negara di bahaya. Prabowo yang ngomong. Ya, soal beliau gimana saya tidak tahu, tapi beliau sampaikan. Ini tugas negara. Pak Ahok katanya. Harus ada orang yang membangkitkan kembali kepercayaan rakyat. Bahwa tidak semua pejabat itu jelek. Kalau hari ini kita mengatakan pejabat jelek, jumlah yang baiknya kurang. Bukan berarti tidak ada. Nah ini prinsipnya masih ada. Nah kenapa targetnya Jakarta? Karena Jakarta ini sama seperti pemasaran kan. Jakarta ini iklannya gratis. Hampir 70-80% media itu meliput berita-berita di Jakarta. Jadi apa-apa yang kita lakukan di Jakarta ini akan membawa efek ke seluruh Indonesia. Nah ini taruhannya. Lalu bagaimana kalau kami tidak menang? Lalu bukan menang dulu. Bagaimana kalau kami tidak dicalonkan? Gerindra mengatakan tidak dicalonkan pun minimal sudah pernah mengumumkan bahwa ada yang bisa dipercaya di negeri ini. Kalau kalian tidak percaya, cari saja kelemahannya Pak Jokowi dan Basuki ini, cari saja. Nah, ini sudah tantangan. Nah, saya kenapa rela dipecat, diancam dipecat dari Golkar DPR RI? Karena saya juga berpikir, saya menyelesaikan 5 tahun di DPR ini tidak ada gunanya. Tapi kalau saya dicalonkan, saya bilang iya, dipecat pun, ini memberikan keyakinan kepada seluruh rakyat bahwa ada orang yang percaya, tidak perlu uang mahal gitu kan. Nah ini yang kita sampaikan. Jadi prinsip bisnisnya gimana? Tentu ini sama, bisnis sama nanti fungsi dengan sebagai pelayan publik sama. Prinsip bisnis itu adalah bisnis yang panjang. Itu adalah mengusahakan kesejahteraan stakeholder, bukan shareholder. Jadi ketika kita memikirkan kepentingan orang banyak, kesejahteraan orang banyak, itu adalah kepentingan kesejahteraan kamu. Ini prinsipnya sebetulnya. Jadi ketika kita berpikir, ini demi orang banyak, udah gak apa-apa saya berhenti gitu. Ini satu poin, ini prinsip bisnis sebetulnya. Selain rekam jejak, tentu kita ada kerja keras, kejujuran, segala macam. Kan kejujuran dibangun karena kepercayaan tadi. Tentu yang ketiga, bisnis yang berkesinambungan, yang dibutuhkan sustainable development, istilah kerennya begitu. Yang dibutuhkan berkesinambungan, yang dibutuhkan bisnis itu. Bukan hit and run, sekali pukul. Tapi bagaimana berkesinambungan ini? Nah, dengan melakukan seperti itu, mau berkesinambungan, kita harus memikirkan kepentingan orang banyak.
Karena kemudian orang lain kemudian kita. Pada waktu itu belum bisa dicalonkan. Karena Gerindra hanya 7 kursi, PDIP harus gabung. PDIP agak goyang mencalonkannya waktu itu. Lebih cenderung mendukung Pak Fauzi Bowo. Dan kemudian Ibu Megawati berpikir juga, kalau namanya pengusaha yang pintar atau politisi yang pintar pun, dia bisa membaca kehendak pasar dan kehendak rakyat. Survei, kami kalah sama Pak Foke survei. Kami kalah, kalau di survei kalah. Kita lihat kok survei itu. Tetapi persoalan ini menjual. Ada yang jujur. Nah, tentu dicalonkan. Itu bagi kami sudah menang. Tidak menang pun sudah menang. Karena kami sudah dinyatakan oleh 2 partai malah dicalonkan sebagai calon. Dengan jualannya rekam jejaknya jujur ini, mau melayani. Tinggal kalian percaya atau tidak. Nah ini yang dilakukan. Nah begitu kami terpilih, tentu saja kami harus melakukan ini sebaik mungkin. Nah hubungannya apa dengan pelayanan kita, dengan PNS? Yang paling pertama adalah penerimaan PNS pun harus transparan dan bersih daripada suap menyuap. Nah kita bersyukur BKN waktu saya di Komisi 2 DPR RI, kita sudah ada program CAT yang Computer Analytical Testing itu, karena sempat moratorium 2 tahun tidak jalan. Nah sekarang saya bersyukur saya jadi Wagub bisa melihat sistem pelaksanaan ini. Jadi sistem harus kita bangun. Jadi kalau ada bangun ini, makanya ikut tes pun harus ada kepercayaan. Nah sama seperti Pak Bu, misalnya ada orang titip lewat partai untuk jabatan tertentu, jadi direksi atau komisaris di BUMD atau di SKPD eselon 2 atau eselon 3 atau eselon 4. Ini aneh-aneh nih, kalau kami baru naik itu. Saudara kan ini biodatanya. Ini Pak kan kalau saya nggak kasar kalau bicaranya ya, Pak kan halus sekali gitu. Wong Solo gimana? Anak Babel sama Wong Solo ya beda gitu. Kita biasa di laut kayak orang Ambon kan mesti kenceng ngomongnya. Kenceng dan cepat. Kenapa? Karena ketiup angin nanti. Terlalu berisik. Jadi beliau betul lihat biodata, beliau begini, coret saja. Apa Pak? Coret saja. Oh jadi pejabat yang tidak pede, dia percaya diri. Bagaimana mau jadi pejabat titip-titip lewat orang partai? Coret saja. Nah ini prinsip. Nah begitu kita lakukan seperti ini, semangat PNS yang direkrut berubah, masih berubah. Karena kami bukan soal suka tidak suka, ini betul-betul kinerja. Dan partai politik yang mungkin tadinya masih bisa nipu-nipu, orang politik nipu-nipu calon-calon pejabat tadi, ditraktir makan segala macam, sekarang pasti kecewa. Ternyata kamu ini bohongin saya saja kan. Dia traktir makan, kasih apa hadiah-hadiah, tidak bisa menggolkan juga jabatan ini. Dan ini lama-lama kayaknya pasti terbentuk. Apalagi setelah kita lakukan seleksi dan promosi terbuka, kami betul-betul tidak tahu siapa si A, si B. Karena yang ngetesnya pun Mabes Polri. Kami tidak tahu. Makanya ketika Mendagri ribut suruh kami pindahkan, ya kami stop saja udah. Ini urusannya apa? Kalau dia bilang sistem ini salah di mana? Ini seleksi betul-betul seleksi promosi terbuka, kita tidak tahu si A, si B ini siapa. Yang ngetes juga Mabes Polri. Kenapa kita pakai Mabes Polri? Supaya tidak ada berani nyogok-nyogok. Kalau ada nyogok, kita ada pesan, tangkap saja. Usaha penyuapan, kira-kira gitu. Pertama masih ada lobby-lobby di camat yang petahana, lurah berusaha, bisa nggak? Siapa asesornya? Siapa yang bisa kita? Masih ada bisik-bisik seperti itu. Nah ini jalankan. Nah kalau prinsipnya kita jalankan, ketika kepercayaan itu ada, kita bicara apapun sama orang, tentu orang bisa percaya. Tapi yang paling penting lagi apa? Semua harus berdasarkan hukum, konstitusi. Nah, tadi saya baru dapat laporan karena terlambatnya membuat surat perjanjian dengan para penghuni rumah susun, orang-orang yang dapat barangnya udah jual-jualin rumah susunnya. Jualin tinggal saja, mereka balik lagi ke rumahku dapat uang.
Jadi rakyat kita pun brengsek sekarang. Ada oknum rakyat yang brengsek. Ini juga membuat PNS yang ngurus rumah juga merasa tergoda. Bayangkan kita kasih Anda rumah susun, Anda jual 20 juta. Baik lagi ke sungai. Nah, saya yang PNS, kenapa saya tidak mungut 5 juta? Wajar kan? Kan Anda juga jual 20 juta. Nah, pengalaman ini yang bahaya seperti ini. Akhirnya orang miskin tidak bisa dapat. Nah, ini kan contoh. Nah, untuk menyelesaikan itu bagaimana caranya? Harus ada penegakan hukum. Bukan melanggar HAM. Jadi begitu. Nah, penegakan hukum seperti apa? Kalau soal uang harus dipidana. Kalau bukan uang, kita juga harap RUU revisi Undang-Undang KUHP bisa berjalan dengan baik. Untuk tindakan pidana ringan harusnya hukumannya kerja sosial, bukan dipidana. Nah, ini kita harap bisa direvisi undang-undang seperti ini. Tapi untuk yang tipu uang, kita harus pidanakan. Kita sudah bajingan, sudah penjahat. Nah, inilah yang dalam dunia bisnis ya sama. Kita harus berani hukum. Kalau ada kesalahan, ya kita harus tegak. Dan pelayanan pemerintah juga saya kira sama. Tugas kita melayani orang. Tugas kita apa? Tugas kita membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. Ya, penuh otaknya ya, otaknya seimbang lah, depan, belakang, otak kiri, otak kanan, semua soal rohani semua mesti seimbang, mesti penuh. Perut penuh ya bisa makan enak kan, kalau perut nggak sehat mana bisa makan kenyang perutnya. Dompet penuh ya daya beli. Nah, ini semua yang kita lakukan. Bagaimana melakukan itu? Tentu semua prinsipnya bisnis. Cuma bisnisnya ini untuk kepentingan stakeholder, bukan shareholder. Ini tadi mengusahakan kesejahteraan orang, karena kesejahteraan orang juga kesejahteraan kita. Ini teori dagangnya begitu. Nah, dalam dagang ini gimana dalam bisnis? Ya sama, kita bisa kasih contoh yang paling sederhana. Kalau nanam pohon buah, baru mulai berbuah saja, jangan dipetik. Kalau tanam mangga, saya diajarkan, saya pernah tanam mangga juga, tanam yang banyak, terus masem mangga saya. Kenapa? Karena begitu keluar buah kecil, maunya petik. Jadi buah pertama itu saya dibiarin dulu sampai nggak boleh waktu kecilnya jadi petik. Kalau kecil dia langsung belajarnya bisa rontok macam-macam. Saya tidak tahu benar atau tidak teori ini. Tapi juga sama, ketika kita mengusahakan ini juga kita mengusahakan kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat baik, kita kan bayar pajak dengan baik. Dasar pertama kita yakinkan dia dulu bahwa kita ini memang pengabdi, kita ini adalah abdinya mereka, pelayan mereka. Tentu abdi pelayan yang dibayar secara profesional. Nah, itu yang saya sudah katakan, harusnya gaji kita diperbaiki. Tapi perbaikan gaji juga tidak menjamin orang tidak korupsi kan. Gayus juga terjadi. Nah, ini akhirnya balik lagi ke law enforcement. Kita pernah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ jelas ada prinsip illicit enrichment, penambahan kekayaan yang haram, yang gelap. Kalau itu terjadi, maka harta Anda disita untuk negara dan Anda korupsi ketika bisa buktikan. Kita tidak pernah berani merujuk ke undang-undang ini, semua peraturan kita. Bahkan ketika kami mau menjadi kepala daerah pun, KPK datang ke rumah, dia hanya cocokkan saja. Katanya ada berapa rumah? 10 rumah ya? Mana sertifikatnya? Katanya punya lahan berapa puluh hektar? Mana sertifikatnya? Mana PBB-nya? Katanya punya kebun, mana buktinya? Mobil mana? BPKB. Dia tidak pernah tanya, dari mana kamu dapat itu barang begitu banyak? Tidak pernah. Nah, itulah kelemahan yang membuat terjadi distorsi ketika rakyat berhak memilih pemimpinnya. Kenapa bisa tidak mengikuti kesadaran rakyat? Karena yang dipilih ini bukan yang terbaik, tapi yang bisa yang pintar nyogok. Sebagai rakyat juga memang ada oknum brengsek yang mau uang kan. Yang punya uang yang menang di daerah cuma butuh 30%. Padahal teori sangat jelas, kalau kepalanya lurus maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Nah, itu yang kita harus lakukan. Nah, pengalaman saya berbisnis, saya kurang gitu baik berbisnis sebetulnya. Kenapa? Karena suka berantem. Kalau nyogok udah saya jangan berantem aja udah. Udah capek aja berantem aja udah. Sama oknum pajak pernah, dispenda pernah.
oknum polisi pernah, oknum tentara pernah, bupati pernah, oknum gubernur pernah. Udah ada keliling. Nasib saya begitu ya. Misalnya masuk ke sini, ya tentu tutup. Nggak bisa lagi ya. Tapi dalam berbisnis ada itu prinsip. Misalnya dari mana bisa dapat uang ya? Banyak orang yang susah mau bayar anak sekolah, bayar apa, kita nggak bisa bantu. Dibeli mau jual tanah yang murah, dia minta kita yang beli. Tapi kita berpikir ini tanah 3 juta kok, jual sama saya 4,5 juta. Saya butuhnya 4,5 juta. Ya sudah, anggap nolong dia, kita beli. Atau anggap saya beli 10 tahun di depan, harga 10 tahun di depan. Ternyata tanah-tanah yang kita beli itu sekarang kita tidak pernah berpikir tanah naiknya luar biasa. Ya jadi kaya. Dan laporan harta saya kecil, ya tidak heran. NJOP di Belitung baru 3.000, 5.000. Yang dilaporkan ke KPK itu sesuai NJOP. Kalau 1 meter pasaran 300.000, NJOP hanya 3.000, ya jauh. Nah tapi kita udah cegah kalau udah dijual kan harus bayar PPh 5%. Kita tempat rasa pun yang berantem tidak cari uang pun bisa kaya juga kan. Nah sama seperti contoh, saya mau membagikan pengalaman ini, kita tidak mengutamakan orang lain. Ini prinsip bisnis yang paling benar sebetulnya. Itu yang membuat kenapa perusahaan bisa bertahan begitu lama, karena prinsip stakeholder, bukan shareholder. Prinsip profesionalisme. Kenapa perusahaan Eropa di Amerika bisa panjang? Kenapa ke Asia itu pendek? Karena mental kita beda. Misalnya contoh, waktu pabrik saya lagi lakunya. Saya bisa untung 150.000 US dollar kira-kira per bulan. Ada yang mau beli pabrik saya 5 juta dolar dari Australia. Nah kalau orang Asia apa pikirannya? Tidak jual orang Asia. Saya tiap bulan untung 150.000. Kenapa saya mesti jual 5 juta kepada Anda? Kalau tahun depan untung 300.000, saya berapa jual kepada Anda? Ini pengaruh. Kalau Bapak bilang tidak jual, Bapak udah sekolah MBA. Saya sekolah MBA-nya masih kotaknya Asia. Jadi kalau lagi kaya ditawarin barangnya marah. Menghina saya, mau beli barang saya. Kamu kira saya miskin? Kan saya kira kan kalau orang Asia, kita kan begitu kan? Ya kan, pasti marah orang. Dia orang kaya terus datang, mau jual nggak rumah kamu, mobil kamu? Oh saya kaya, beraninya kamu. Kita tuh lebih sering nawarin orang tuh kalau dia mau miskin, dia susah duit, kita berani tawar tuh. Nah, kalau prinsip yang benar tidak seperti itu. Kenapa orang bisa go public? Saya dapatkan uang, ini juga bisa diawasi bersama dan dinikmati bersama perusahaan yang baik. Nah, harusnya kalau ditawarin lagi puncak-puncaknya, ya jual, nggak apa-apa, jual sebagian atau gimana gitu. Kita tidak. Ini mental yang ya didikan berbeda. Nah, tapi kalau kita berbalik lagi, contoh sama. Ketika saya sadar, kesalahan saya terbesar dalam bisnis adalah saya tidak mau membagikan saham saya ketika lagi puncak-puncak untung. Padahal lagi puncak untung itu harusnya berbagi saham supaya kreativitas semua lebih baik. Nah, sama seperti kita jadi pegawai, sama. Banyak pegawai itu pelit gitu, takut orang naik gitu, tidak mau turunkan ilmu. Padahal itu juga membuat kita jatuh akhirnya. Tapi kalau kita berpikir mau turunkan ilmu, dia akan tolong kita dong. Kita pakai utamakan orang lain dulu. Ini kan sifat bangsa kita kan gotong royong. Kalau bule itu sistemnya beda, dia egois, sistemnya naik. Kalau bangsa kita tidak bisa. Bangsa kita tuh harus gotong royong, sistem gotong royong itu masing-masing mengutamakan orang lain sebetulnya. Kalau masing-masing utamakan orang lain, nah ini kita naik ini. Kita naiknya bareng. Nah ini konsep yang, nah saya contoh waktu saya putuskan, saya sebetulnya tidak mau ke Jakarta, saya mau pulang ke Babel di gubernur. Karena 2007 itu kalau dihitung kata orang saya sudah jadi gubernur, cuma dicurangin. Orang Bangka Belitung pada tahu. Suara saya masih menang 7.000, quick call dari DNIJA tidak berani di Metro TV. Karena dari jam 2 sampai jam 7 malam saya masih menang 7.000. Terus mati lampu. Habis mati lampu, tiba-tiba saya kalah 14.000. Tapi sebetulnya bukan PLN. Satpam PLN tidak berani jadi saksi. Mereka datang, dirusak
rusak trafonya. Kejadian di Babel itu sebetulnya. Dirusak jam 11 malam nyala, terus kami tidak bisa lihat kertas suara, ya udah kalah 14.800. Makanya saya parkir ke DPR RI, saya tujuannya mau pulang ke Babel untuk balas dendam. Kira-kira gitu lah. Ini supaya baca buku Koping Ho, menonton film silat. Bagus juga. Itu balas dendam puter-puter, makanya baca itu tuh mabuk tidak kan? Muter terus gitu. Jangan pulang ke Babel katanya. Saudaraku punya ide-ide hebat. Mesti Jakarta. Sejarah Republik ini tidak pernah perubahan dari kampung. Semua perubahan dari Jakarta katanya. Jadi maksudnya apa? Calon gubernur DKI saja, ngapain pulang ke Babel? Babel udah jadi gubernur, cuma nggak dilantik katanya. Ini menarik. Terus katanya kalau pulang ke Babel, saudaraku tua cuma jadi mantan gubernur. Tidak ada perubahan. Kalau mau Jakarta, lagi mau Jakarta, partai tidak ada, semua tidak ada. Yang penting nawaitunya ada dong. Kayak ini. Ini orang gendera, rupanya dia mau calonkan saya mendampingi Pak Priyanto. Jadi wakil, Pak Priyanto kan tidak maju, tidak mau maju. Dia sudah tidak ke saya lagi, tapi otak saya berpikir beda lagi. Benar juga ya. Kan kata pepatah kuno, kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Harus maju terus. Kalau zaman dulu mau pilih kuda perang atau kuda untuk yang jagoan itu, anak kuda itu dilepas di padang rumput. Karena tidak ada ronsen, nggak bisa tahu struktur tulang. Kuda yang baik itu dia makan rumput, walaupun dia anak kuda tuh makannya lurus aja gitu. Nggak ada balik belok, kalau katanya begitu sejarahnya. Kalau belok kurang baik. Ya masa saya udah jadi gubernur Babel nggak dilantik balik lagi ke Babel? Kalau dicurangin lagi, namanya keledai jatuh 2 kali di lubang yang sama. Kalau saya curangin lagi selesai. Kalau saya jadi orang cuma bilang apa? Oh itu mah sudah apa? Itu katanya memang jatah dia gitu. Tulis rumah sakit. Saya mau kecatat di depan. Ya itu. Kayaknya saya berpikir, ya sudah Jakarta saja. Kumpulin KTP, kan gila kan? Terus gimana caranya? Rumah saya kurang besar kalau untuk jadi gubernur DKI. Rumah harus beli sebelah supaya dibesarkan. Mau jual? Nggak mau jual. Kita beli tanah, kita desain rumahnya gubernur. Ada ajudan, satpam, ruang pertemuan. Terus saya bikin. Om saya bilang, ngapain kamu bikin rumah gubernur kalau terpilih? Oh, kamu ini gila gendeng ya. Persiapan dong, setiap payung sebelum hujan. Kalau jadi gimana? Repot kan? Kita mau tinggal rumah sendiri. Nah, saya bikin. Nah, kita tidak pernah berpikir. Padahal kalau terus KTP tidak terkumpul. Sedangkan di Babel masih ada pembukaan, dan masih bisa mendaftar. Datanglah beberapa partai karena yakin saya menang mencalonkan saya. Nah, saya berpikir, ini untuk orang banyak atau sekedar jadi gubernur. Kita niatnya kan mau tunjukin pada orang bahwa kita punya nyali nih, punya niat ini, punya konsep. Lupakan Babel. Wah, semua orang mengatakan saya bodoh. Rumah teruskan. Nah, kita tidak pernah tahu dan akhirnya bukan soal terpilihnya. Harga tanah sejak tahun 2011 awal sampai hari ini naiknya 5-6 kali lipat. Saya beli tanah harga 4 juta, sekarang jual bisa 20-25 juta. Nah, coba kalau saya niat saya hanya mau jadi gubernur, pasti jadi di Babel. Saya tidak buat rumah, tidak beli tanah. Nah, ini contoh bagi saya ketika kita mengutamakan kepentingan orang banyak, kepentingan kita juga kok. Justru kalau kita mikir kita sendiri, kitanya tidak dapat, orangnya juga tidak dapat. Nah, ini bukan prinsip gotong royong kita. Nah, ini pengalaman saya berbagi tentang bagaimana kita supaya senang, ya gitu ya. Ada satu ketentraman atau kesenangan melakukan bisnis. Kita melayani orang juga bisnis. Ketika kalau kita layani orang dengan baik, dapat duit apa? Ini juga bisnis. Kalau kenal kita dengan baik, begitu saya berhenti jadi bupati,
karena tidak mau menerima uang pengusaha, saya langsung ditarik kerja jadi vice president. Kenapa? Dia bilang, kamu jadi pejabat saja, yang ngurusin orang yang gaji kamu bisa. Apalagi sekarang kamu mengurusi orang yang kamu gaji. Ini pertama. Terus kedua, jadi pejabat saja kamu tidak mau nilai. Apalagi kerja di saya perusahaan begitu baik. Gaji kerja tidak mau. Nah, saya kerja. Tentu soal pergumulan kita, pergolakan, ada rasa malu pertama. Masa saya mantan bupati, kerja sama orang, gagal gubernur, pada liatin saya gitu di meja duduk. Enggak salah nih mantan bupati. Saya juga merasa malu kan, kenapa saya gitu goblok gitu, duduk diliatin orang. Terus saya pulang, ya manusia begitu. Kita harus banyak introspeksi kan, kita bisa duduk, kita bisa meditasi, ngomong-ngomong sama nurani kita. Lalu saya bilang begini, ya kenapa saya malu? Ini bukti saya jadi bupati tidak terima uang. Makanya anak istri saya mesti naik bajai, karena habis kampanye, habis uangnya. Kampanye gubernur. Nah ini tidak ada uang. Kenapa saya harus malu? Harusnya saya bangga. Saya harus kerja karena saya tidak punya uang. Nah ini ada prinsip bisnis juga yang terakhir. Kita tidak pernah malu kalau kita mencuri. Seorang pengusaha yang baik, karakter bisnis yang baik itu, kita tidak pernah malu ketika kita harus kerja keras, ketika kita harus jujur, walaupun penghasilan kita lebih kecil. Nah ini prinsip-prinsip ini yang membuat perusahaan manapun jadi besar. Ini sebuah nilai. Kita lihat contoh. Kemarin saya baru ke Astra. Bagaimana seorang Om William Suryajaya meninggalkan sebuah konsep bisnis. Ketika anaknya Bang Suma ada masalah, dia bisa nggak tidak mau menjual perusahaannya? Bisa. Tidak ada kewajiban. Tapi dia mengatakan waktu itu grup Astra itu dijual hanya $1 miliar. Ada 180 lebih perusahaan. Zaman itu $1 miliar besar. Dan perusahaan Astra sudah diproyeksikan kemarin lagi puncak-puncak itu $35 miliar. Sekarang harganya kira-kira $28 miliar. Anaknya kalau lagi cerita, dia tentu saya bisa lihat raut muka sedih. Itu satu crime yang harus dilepas. Tapi dia bilang, tapi kita senang. Dan bapaknya ngajarkan untuk lakukan itu. Jangan makan uang orang lain. Akhirnya dia juga tidak miskin-miskin sekali. Dia dapat batu bara lagi, adaro luar biasa. Bisa. Ini contoh. Lalu bagaimana Astra mulai mengutamakan karyawan. Rata-rata orang keluar dari Astra, 10 orang keluar, 7-8 orang pengen kembali. Karena apa? Diwongke, dimanusiakan ini loh yang terjadi di Astra. Nah saya kira itu juga sama. Dan melayani orang akan merasa senang. Ya saya tidak tahu apa program PNS di DKI. Ya saya mungkin terlalu kasar, tapi beberapa teman oke sama saya juga baik gitu. Nah saya kira yang penting treat orang itu sesama manusia. Mereka kalau kita ditanya, saya sampai hari ini saya kagum sekali. Hari ini kita peringati kesaktian Pancasila. Saya dari diwawancara, juga saya jadi inspektur upacara, karena Pak Buk harus ke Lubang Buaya ya. Apa yang hebat dari kesaktian Pancasila? Saya bilang bangsa ini luar biasa, bisa ketemu kata sakti dari itu. Kalau sakti kan tak terkalahkan. Nah kita kesaktian Pancasila. Radikal kiri sudah pernah coba, gagal. Sekarang digoyang radikal kanan. Tapi saya percaya Indonesia ini dengan Pancasila yang sakti. Orang yang mau menghancurkan ini Pancasila pasti akan hancur dan dipermalukan. Itu yang akan terjadi. Karena tidak darah-darah. Kalau kita bicara mistik, para pahlawan juga tidak ikhlas. Kalau dia sudah korbankan nyawa, Pancasilanya mesti diganti. Nah ini satu prinsip. Nah saya kagumnya kenapa? Kenapa bisa ada ketuhanan yang Maha Esa ditutup dengan keadilan sosial? Kok bisa? Walaupun tentu digali dari nilai-nilai bangsa, agama, keyakinan masing-masing, adat istiadat kita masing-masing disatukan dalam Pancasila. Tapi ini yang menarik. Sama ketika orang ditanya, dari sekian banyak hukum Taurat, ya kan agama-agama apa ya,
Samawi kan, tidak ada turunannya kan? Kalau kita baca 10 hukum Taurat. Nah, kalau ditanya, dari 10 hukum Taurat itu mana yang terutama? Mana yang terutama? Rumusinnya gimana? Rumusinnya begini. Yang pertama, yang utama adalah kasih Tuhan Allahmu yang Esa, bagi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua sama dengan itu adalah treat manusia lain seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitab Nabi. Dan keadilan sosial inilah. Jadi kalau kita mengerti tentang Tuhan yang Maha Esa, mengerti tentang mewujudkan keadilan sosial, semua agama kalau baca baik-baik pasti tujuannya, misinya membawa keadilan sosial. Pejabat apa? Mengadministrasi keadilan sosial. Supaya apa? Supaya bisa di-manage, dikelola di dalam koridor hukum dan peraturan. Jadi founding father kita ini luar biasa ciptakan konsep ini. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu ciptaan saya ngarang aja kalau soal Bhinneka Tunggal Ika. Ngarangnya gini, kalau Amerika pita Bhinneka Tunggal Ika itu lurus penuh, digigit paru saja. Jadi kalau dia makan, lepas, udah mau matuk di mana? Burung elangnya. Kalau bangsa kita burung Garuda Pancasila, kita genggam. Kalau dilepas, goyang ini burung, tidak ada pegangan. Jadi para founding father udah pikirkan ini dengan baik. Namanya saya sangat yakin kalau kita sebagai PNS, kita punya sumpah jabatan, kita punya macam-macam lah. Ada ikrar macam-macam. Kalau saya juga nggak hafal, terlalu banyak kita. Tidak ada yang jelek, bagus-bagus. Nah tinggal sekarang kita mau balik ke sini atau tidak. Kalau kita mau balik ke sini, kita konsep gotong royong, bangsa kita kan jadi bangsa yang besar. Makanya baik negara lain itu ingin kita dipecah. Kan nggak ada bangsa yang begitu ramah, relatif baik. Tiba-tiba aja dirusak sekali. Kita di pihak dipekerti sekali. Kita di bangsa yang baik. Ini bangsa negara yang baik dan potensi majunya luar biasa. Nah ini kita tidak kelola dengan pikiran bisnis, prinsip bisnis tadi, maka kita pasti bisa. Saya kira itu pandangan saya soal gimana kalau kita bilang doing bisnis sebagai aparatur sipil negara ini. Terima kasih. Bapak Ibu semua diberi kesempatan untuk Sambil makan aja. Ya. Oh aja Prof, belum depan ada meja lebih enak dimakannya Prof. Silakan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang sedang kita bicarakan atau hal-hal lain. Tanya apa saja boleh. Ya, tanya apa saja boleh. Kami persilakan. Ada satu ya. Siapa lagi? Silakan. Sebelah kiri ada dua. Berarti ada yang ingin bertanya. Dua dulu, silakan. Selamat sore Pak. Nama saya Hermanto Sumringgo Pak. Jadi kalau Bapak ketemu dan orang Medan, sekarang ketemu dan orang Medan juga. Tapi bagian dari Indonesia. Sangat menarik sekali Pak dengan apa yang sudah Bapak paparkan tadi. Dan juga kami selalu mengikuti sepak terjang Bapak di publik. Jadi kami kadang-kadang melihat ada satu aksi heroik yang Bapak miliki, ya. Ketika Bapak harus melakukan penertiban salah satu sekarang permasalahan di Jakarta adalah premanisme, ya. Kita lihat sekarang luar biasa sekali. Jadi kita lihat dan saya mendengar sekarang Tanah Abang aman Pak. Jadi ini adalah suatu aksi-aksi heroik yang dimiliki oleh seorang pemimpin di negeri kami. Dan bagi kami figur Bapak ini adalah seorang transformer, ya. Jadi kami melihat bahwa seorang pemimpin transformer itu adalah orang yang berani bertanggung jawab dan berani mengambil risiko untuk membuat sejarah di negeri. Jakarta adalah satu kota, apapun yang terjadi di Jakarta ini akan didengar oleh seluruh Indonesia. Dan apa yang Bapak lakukan bersama dengan Pak Jokowi ini selalu sampai jangankan kami, Pak, anak saya pun selalu melihat di televisi. Ini jadi perbincangan. Jadi
diperbincangkan. Jadi adalah suatu fenomenal yang sedang diperbincangkan di tengah-tengah negeri ini. Dan kami beruntung melalui RLA ini bisa berjumpa pada hari ini dengan Bapak. Sekarang kalau kita lihat tadi satu hal yang saya lihat yang Bapak sampaikan tadi adalah betapa Bapak sangat memahami Pancasila itu sebagai way of life. Sehingga kami melihat bahwa Bapak ingin menerjemahkan bagaimana Pancasila itu diterjemahkan di dalam birokrasi, di dalam mengantarkan bangsa ini untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Skop 5 dan ini walaupun skop DKI. Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa, satu hal yang menjadi satu pelajaran buat kami semuanya, di mana nilai-nilai Pancasila ini ternyata ini menjadi satu pandangan dan satu way of life yang Bapak miliki. Dan kemarin ada statement Bapak malah kepada Pak Menteri Dalam Negeri bahwa dia tidak Pancasilais. Jadi ini adalah suatu keberanian seorang transformer untuk membawa perubahan di negeri ini, berani berbeda demi sebuah kebenaran. Bapak Gubernur yang kami hormati, Wakil Gubernur yang kami hormati, kami melihat begini Pak. Jadi karena kami melihat ini bahwa Korea Pak, kami mempelajari bahwa kita sama-sama pernah dulu korban perang, ya. Kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, mereka juga pernah dijajah oleh Jepang. Jadi dalam kurun waktu yang berbeda, kurun waktu yang sama mereka menjadi salah satu negara nomor 13 terbesar di dunia, dan juga menjadi salah satu negara yang nomor 1 di dalam teknologi informasi. Nah, jadi kami mendengar bahwa salah satu yang mendasari mereka adalah mereka memiliki patriotisme. Ya, patriotisme. Jadi kami mohon Pak supaya nanti bagi barangkali untuk kebutuhan generasi yang akan datang, kami mohon supaya nilai-nilai patriotisme ini bisa diwariskan di sekolah-sekolah yang ada di seluruh DKI ini, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan satu lagi Pak, mungkin terobosan-terobosan Bapak yang untuk mengatasi banjir, macet, dan urbanisasi di Jakarta ini barangkali kami juga ingin dengar, dan bagaimana birokrasi Jakarta ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wakil Gubernur yang kami hormati. Saya Betty Pak dari Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin Pak saya perlu gambarkan dulu, kami di kelas belajar itu juga ada kelas simulasi. Selalu kami membayangkan ada semacam PR kami, bagaimana sih Indonesia ini 10 tahun ke depan gitu. Kami membayangkan, waktu fasilitator kami bertanya, bagaimana negara kita sekarang ini. Mungkin semua dari kami ada yang berkatakan, pemimpinnya tidak punya integritas, tidak jujur, KKN, dan macam-macam lagi. Sehingga kita membayangkan Indonesia itu mau jadi apa. Tapi tadi dari pengarahan Bapak tadi, ada benang merah yang kami dapat bahwa perlu kejujuran, sehingga itu sepertinya menjawab pertanyaan kami. Kita harus berani bertindak, berjujur, paling tidak walaupun saya kalah, tapi saya sudah pernah diajukan sebagai orang yang jujur. Tadi itu pengakuan Bapak, dan Bapak tadi bilang kita harus sebagai pelayan yang tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi lebih memikirkan orang banyak. Yang mungkin Pak supaya ada juga semangat buat kami dalam semacam perubahan di tempat di mana kami kerja. Kira-kira apa yang baru bikin, misalnya seperti kita lihat dulu sebelumnya DKI, saya kebetulan Pak tinggal di Pasar Minggu. Kalau saya naik taksi dari Kuningan ke Pasar Minggu itu, mohon maaf saya tidak mau katanya. Tapi sekarang lancar sekali Pak. Kira-kira apa ini, misalnya tadi Bapak juga menyinggung law enforcement, kira-kira apa yang Bapak langkah-langkah apa, juga tadi kan banyak kendala. Tapi bagaimana cara Bapak merubah kendala ini menjadi suatu peluang? Mungkin itu Pak yang saya tanyakan, mungkin ditambahin pertanyaan. Terima kasih Pak. Siapa lagi? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Mateus Kapitan. Tadi kita sudah menunggu Bapak menceritakan masalah mangga yang jangan dipetik buahnya masih kecil. Nah, dalam rangka usaha berbisnis, apa tindakan Bapak di dalam pelaksanaan kita sehari-hari?
karena banyak orang yang mau berusaha tetapi perizinannya susah. Kemarin kita pernah dengar ada orang yang mau membuka potong rambut, dia harus membuka izin sampai 9. Nah, kira-kira pendapat Bapak gimana? Terima kasih, Pak. Yang soal izin, memang kalau kita belum bisa pelayanan terbaru satu pintu tidak bisa. Jadi kita harapkan itu nanti kami lagi merancang perdanya, bisa pakai elektronik, bisa kita ke semua kantor, mau di kantor lurah, camat segala macam. Anda mau usaha potong rambut, nanti setiap yang ngajukan usaha potong rambut yang keluarkan izin bisa berbeda. Jadi sistemnya yang diinginkan Pak Gubernur seperti bank. Jadi kalau saya datang ke bank yang kecil, mau ngambil uang yang besar, si bank tidak mungkin mengatakan pada saya nanti ya ambil ke bank yang lebih besar, tidak. Dia hanya minta otorisasi dari bank yang besar untuk dikeluarkan. Nah itu yang akan kami lakukan. Kami sedang siapkan perdanya ya, sampai jadi mau usaha potong rambut, tinggal datang ke kantor lurah terdekat, Pak Lurah yang harus kurus. Sampai di mana? Hari apa harus datang? Tanda tangan siapa? Bisa Pak Lurah, tidak apa-apa. Tapi Pak Lurah dapat izin dari yang berwenang untuk berikan. Nah kami lagi siapkan elektronik surat, elektronik naskah, sampai elektronik untuk lelang, termasuk juga musrenbang. Nah kita lakukan seperti ini. Nah ini kita lagi siapkan. Infrastruktur sekarang sudah tarik fiber optik sampai seluruh kecamatan. Rencana kami ingin sampai seluruh sekretariat RW itu ada infrastruktur internet. Karena kita bicara kota, infrastruktur terpenting itu adalah bukan tol yang buat macet juga, tapi internet sebetulnya. Jalur-jalur fiber optik. Nah itu akan kami sedang siapkan. Jakarta Timur kita melakukan uji coba, memang kita terkendala dengan perda yang belum siap. Kami sudah usulkan draftnya. Ya dari yang Pak Hermanto, ya singkat aja, terima kasih Pak. Kami yang menceritakan banjir macet, ya ini dua kombinasi yang sedikit bermasalah. Misal contoh kita punya pola transportasi makro. Di situ kita harus menyelesaikan 15 koridor busway. Nah 3 koridor ini adalah jalan layang. Ciledug, Blok M kita mau perluas sampai ke Warung Buncit. Nah kita tahu kalau bangun jalan layang seperti kasus Kasablanka, JLNT, Kampung Melayu, Tanah Abang, macetnya dikutukin orang tiap hari. Nah terus ada 12 atau 16 ya lupa, jalan sebidang dengan kereta api. Ini harus dibuat layak atau underpass, terowongan. Kalau bangun itu juga yang begitu sempit, macet tidak? Macet juga setengah mati. Mau bangun MRT lagi, macet tidak? Macet juga. Dan ini semua proyek bisa habisnya 3-4 tahun. Sedangkan masa jabatan kami ini kan 5 tahun, sisa 4 tahun. Kalau dihitung, nanti kalau dilakukan semua, Jakarta tambah macet, bapak-bapak, ibu-ibu di Jakarta pasti tidak mau pilih kami. Ya kan? Tadi kan janji bohong kan? Tapi begitu yang baru terpilih, dia menikmati itu. Nah, di sinilah letaknya saya bilang mengusahakan kesejahteraan orang lain itu tadi. Nah, Pak Gubernur dan saya putuskan, sekalipun kami tidak dipilih, tapi pola transportasi makro ini harus kita selesaikan. Sekalipun nanti yang Bapak Ibu pilih adalah orang lain, ya nggak apa-apa. Minimal kita selesaikan. Kalau tidak selesai. Itu yang menyebabkan berpuluh-puluh tahun ya seperti ini. Karena kita berpikir untuk yang penting terpilih kembali. Nah, sedang kami berpikir tidak terpilih kembali itu kami tidak peduli. Nah, banjir juga sama. Semua tahu teorinya. Kalau dari utara ya harus bikin bendung karena tanah kita sudah 2,8 meter di bawah dari muka laut lagi pasang. Kalau hujan besar, 13 sungai utama hulu akan masuk dari selatan. Gimana caranya? Ya sudah bikin bendung, pasang rumah pompa yang dari sini harus normalisasi 13 sungai, waduk-waduk di dalamin untuk mencegah airnya tidak cepat ke laut, jadi sumber air.
Itu teori mudah. Kenapa Jakarta tidak digali? Jakarta ada 660, 64 atau berapa sungai-sungai saluran kecil-kecil semua, termasuk sungai-sungai penghubung kecil seperti kalau lihat peta geomorfologinya istilahnya itu seperti ranting pohon, ranting-ranting pohonnya seperti itu. Apa yang terjadi? Belanda membuat semua ada 7,5 meter luas jalan pinggir itu sebagai jalan inspeksi. Yang mobil kiri kanan bisa lewat 2. Tapi yang terjadi semua jadi rumah orang disewa-sewain. Bahkan sungainya pun sudah didudukin pakai, dan PLN nyambungin PLN lagi sama rumah-rumah sendiri. Hasil PLN kan dia ngajukan, ya kita sambung. Terus kebakaran tuh Pak, kan bukan urusan kami instalasi dalam rumah. Kami hanya sampai di luar rumah. Rumah-rumah petak begitu, kalau orang listrik ngerti kan kalau kabel begitu kecil. Orang perumahan, ruko saja ada yang kebakar, meninggal. Karena kontraktornya mungkin nipu. Yang tembaga, tahu-tahu itu adalah aluminium di sepu tembaga. Ya kebakaran Pak. Panasnya juga tidak kuat. Ada apartemen juga begitu. Kabel begitu besar, dan dalam itu aluminium. Di sepu tembaga, bukan tembaga. Gimana tidak kebakaran? Kebakaran itu sudah dicek ya betul. Dipotong. Nah ini soal kejahatan yang berbeda. Bagaimana cara mengatasi ini? Nah di situ konsep Pak Gubernur, visi misi kami adalah kita ingin jadikan Jakarta ini kota modern. Yang modern yang tertata rapi. Artinya transportasi massal harus terkoneksi antar transportasi moda transportasi. Pola transportasi makro harus jalan. Namanya sistem ini harus apa? Tertata rapi. Ducting, yang seperti sekarang PLN pakai selokan kami buat kabel listriknya. Telkom juga. Ya hujannya buntu dong, sampahnya numpuk. Di bawah selokan tuh kabel gede-gede. Punya PLN, punya Telkom, punya fiber optik. Ada yang lebih gila lagi. Dia cuma buka 5-10 cm fiber optik, ditanam, terus keluar kabelnya. Ini gimana? Nah ini mesti tertata rapi. Tata rapi juga mesti mengusir semua tinggal di pinggiran sungai dan waduk. Tetapi manusiawi. Makanya kami sedang menyiapkan rumah. Kami sedang memplot, kami mau bangun 100.000 unit rumah susun. Dijualin juga 20-30 juta. Karena masuk akal juga secara manusiawi kan. Dia bilang saya dari lahir sampai 67 tahun tinggal di pinggir sungai Pak, dan tidak ada uang. Sekarang saya tinggal di rumah susun, ada yang nawarin over namatin 30 juta. Ya lumayan, saya dapat 30 juta balik ke sungai nggak apa-apa, dari lahir di sungai. Manusiawi kan, mungkin dia bisa pikir 5 juta di semen, beli keramik, beli toilet-toilet bekas di pasar rumput. Dia bikin buka voucher, mungkin bisa kawin lagi kalau dia bikin 30 juta. Ini kan manusiawi kan. Nah maka kami harus bilang ada dipidana 6 tahun. Kita mau proses. Ribut tidak? Ya pasti ribut. Nah kalau soal baik ribut tidak, ini sesuatu yang berbeda lagi. Bapak yang berani segala macam. Nah, saya mesti cerita tentang kapal penumpang di tengah ombak besar. Tiba-tiba ada nenek-nenek kecebur ke laut. Lalu anak buah kapal melemparkan pelampung dan tali untuk menyelamatkan sang nenek. Dan nenek nggak bisa gapai itu pelampung. Anak buah kapal juga nggak mau terjun, nggak tahu bahaya ombak besar. Anak muda yang berani terjun. Begitu terjun, dia menyelamatkan dirinya, terus menyelamatkan sang nenek. Begitu naik, semua kan berani kan. Sampai di atas dek, anak muda bilang, siapa yang dorong saya tadi jatuh? Jadi Pak Jokowi dan saya itu mungkin adalah anak muda itu Pak, yang dorongnya mungkin salah satu bapak ibu juga yang bisa. Ini yang masalah gitu. Tapi yang jelas kalau udah kecebur, ya soal kalian menyelamatkan diri, ya menyelamatkan orang lain lah. Ya kenapa tidak gitu. Jadi kami ini bukan pemberani sebetulnya. Cuma tiba-tiba udah kecemplung gitu. Ya sudah, kita menyelamatkan diri saja. Nah ini situasi yang kita hadapi untuk soal itu. Banjir macet. Itu gimana tadi kata perlu kejujuran, berani bertindak, kiat-kiat gitu ya. Lalu law enforcement itu tadi saya katakan.
Tentu kami bukan pemberani, tapi ada prinsip yang harus dilakukan ketika melakukan law enforcement, menegakkan peraturan hukum ini. Pertama, kami tidak boleh takut mati. Karena setiap keputusan yang kami lakukan, kalau Jakarta gampang saya cerita tadi. Semua persoalan, solusi lengkap kajiannya. Profesor banyak, dokter banyak, PhD banyak, kita tanya. Kita sampaikan sesuatu, kalau beliau manggut-manggut, berarti lolos disertasi dan dapat sertifikat gitu kan. Kita ajak ngomong kan, ngajak ngomong, undang, kita sampaikan konsep kita, dia terima, berarti oke. Kalau tidak terima, ya kita jadi murid private. Murid pribadi kita dengarkan, nah jadi gampang Jakarta. Yang perlu di soal eksekusi, setiap yang kita putuskan, ini akan menyenggol oknum merarat sampai oknum konglomerat. Di dalam ada oknum aparat, oknum teknokrat, oknum birokrat, ada semua. Oknum rakyat juga ada, yang di backing dari mereka. Nah kita harus berani putuskan. Nah ini soal mati saja. Nah kalau soal mati, saya sering dengar ceritanya Bang Yos. Kalau lagi di timur-timur, dengar suara Franklin nembak, dihitung. Ini jenis senjata ini 1 menit muntahin berapa peluru. Kalau kita lari, pasti ketembak 2 orang kira-kira gitu. Ya udah lari, sampai sana belum di absen. A, B, C nggak ada, berarti dia yang ketembak. Gampang. Nanti kata Bang Yos, kalau belum ajalnya kamu, lari 10 kali juga nggak kena kamu. Nah, semalam saya belum makan sama Pak Luhut Panjaitan udah lama. Saya dikasih orang marga Panjaitan, jadi Medan. Ya potong babi, ikan mas. Lalu dikasih Panjaitan, jadi dia ngomong begini menarik. Waktu perang dengan Timur Timur juga sama. Dia lagi duduk, ngumpet ini. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia pindah. Lalu ada orang yang tukang bawa porter ini pindah ke situ. Hanya selang beberapa menit, detik dia bilang, bukan menit tadi. Duduk. Tiba-tiba tok tembak itu. Yang sebelahnya jatuh. Coba kalau dia tidak pindah, tapi dia udahlah. Hidup ya begitu. Maka saya juga percaya seperti itu. Kalau belum ditentukan mati, nggak mungkin mati. Tapi kalau ditentukan mati, kita khawatir juga tetap mati juga kan? Sudah, nggak usah khawatir. Tapi perlulah beli asuransi. Ya supaya istri anak, jangan kan katanya orang bijak meninggalkan warisan kepada anak cucu, kira-kira gitu kan? Ya kita tinggalin. Terus kalau nggak mau dikremasi ya pesan sama istri kan, sama anak, sama keluarga. Kalau saya mati jangan dikremasi gitu loh. Mau dikubur dikremasi kan susah, kita nggak bisa protes udah mati. Ya, itu perlu. Ya ini pertama. Terus yang kedua, di DKI ini kalau kita mau cari 1 triliun tidak susah. Dengan properti begitu banyak. Kalau puluhan miliar bang belum. Nah kalau kita deposito 1 triliun, nggak usah deposito, ketangkep lagi PPATK tangkep. Beli apartemen aja sewain, apartemen naik terus. Sekarang banyak sekali oknum pejabat boleh tukar duitnya beli apartemen. Karena apartemen juga naik, sewa juga bunga lebih tinggi daripada bunga deposito dan tidak ketahuan. Tidak pakai nama siapa-siapa, beli lagi. Saya bukan ngajarin cara nyolong duit ya, tapi ini yang terjadi. Makanya setiap pembelian barang-barang ini semua harus ada jelas dia siapa. Nah saya lagi mau menghubungkan yang beli barang ini dia bayar nggak pajak. Saya bisa sampaikan ya orang pajak ini. Beli mobil, beli apapun cocokkan NPWP-nya berapa, dia sudah bayar atau tidak. Saya minta itu harus dilakukan di Indonesia. Sehingga orang bisa ketahuan. Nah sama bisa UI itu pintar sekali loh Pak UI. Jadi kalau habis tes, anak pintar, disuruh kirim apa coba? Kirim biaya listrik rumahnya. Listriknya itu apa? Golongan apa? Dia punya dayanya berapa? Kalau daya listriknya gede, langsung udah bayar 80 juta kalau tesnya masuk. Karena orang mampu. Kalau nggak mampu nggak mungkin listriknya sampai 15.000 watt gitu loh. Tidak mungkin. 3 ampere ya 3 fas. Nggak mungkin rumah orang listrik pakai 3 fas. Nah itu gampang. Nah kita harus berani mengkombinasikan ini nanti untuk mencegah ini. Dan kita harus berani non-cash transaksi. Itu yang dilakukan dari seluruh dunia. Dia transaksi lebih dari 10 juta tidak bisa. Semua harus bank ke bank. Tidak ada orang tarik uang kontan begitu banyak. Nah kita harus mulai. Tapi saya yakin bangsa kita satu hari yang ke situ. Nah itu tadi yang paling mengkhawatirkan itu adalah kalau dapat 1 triliun deposito tuh 5 miliar lebih sekarang sebulan.
Saya Kristen bisa pura-pura jadi pendeta. Tapi bawa Lamborghini, Ferrari gitu. Terus bilang diberkati Tuhan. Yang Islam bisa pura-pura jadi ustadz yang top, yang hebat gitu kan. Pokoknya banyak. Nah saya punya teman cerita, ada temannya punya istri 7. Wah, dia yang tidak berantem. Oh gampang, satu orang kasih 500 juta saja tiap bulan. 3,5 M, orang kaya. Kalau kita punya 5 M bisa 10 dong istrinya. Kalau 7 masih sisa 7 lumayan, Senin, Sabtu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pas. Ya kan, mungkin itu pikirannya gitu kan. Tapi maksud saya itu godaan yang paling bahaya. Nah kalau 2 ini bisa kami selesaikan, Jakarta tidak ada masalah. Tidak takut mati dan tidak ingin dapatkan uang. Jadi ada pepatah Tiongkok lagi nih, saya suka baca buku-bukunya filsuf yang tua-tua. Dia bilang begini, pejabat jenis apapun kamu tidak perlu takut, selama dia masih mau terima uang Anda. Kalau dia sudah tidak mau terima uang Anda harus mulai takut. Nah itu yang Pak Jokowi dan saya lakukan di Jakarta sekarang. Ini harus supaya kamu mulai takut, ya kayak gitu. Kita teror Anda supaya kamu mulai takut. Bahkan makan pun dia bilang nggak usah kamu bayar, saya bisa bayar. 5 juta saya bayar, 20 juta saya bayar. Uang operasional besar, 0,15% dari PAD. Makanya bingung tuh makanya. Jadi yang punya ijazah nyangkut, ku bayarin aja kalau yang udah sih. Bayarin aja terus rumah sakit kan. Oh oke, saya ada tamu lagi. Saya masih akhiri nih, mau tidak mau dengar pendapat lagi. Ini namanya itu taktik politik, save by the bell. Banyak nanya repot nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita, ya kita sama-sama mendoakan Bapak Jokowi dan Pak Basuki senantiasa diberi kekuatan, keberanian dan keteguhan hati untuk memimpin masyarakat di khususnya di DKI dan bangsa ini menuju ke Indonesia yang lebih baik di masa yang datang. Kita beri aplaus untuk beliau. Terima kasih Pak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit foto bersama ya? Foto bersama dulu, Bang. Kasih Monas Pak, Masnya sepuh. Masnya sepuhan. Terima kasih dulu sebentar nih. Saya langsung ya. Mau foto? Foto bersama, Bang. Di sini saja atau Bapak di Mungkin sebelah gini, situ? ada yang duduk terus balik ke sini, foto dari sini. Iya. Ke sini lagi. Belakang ke kanan. Oke. 1, 2. 1, 2.